Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biopsikologi dan yang saya banggakan terhadap teman-teman sekalian yang berada di tempat ini dan menyaksikan video presentasi kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Afifah Zuani selaku moderator dari kelompok 5 yang kali ini akan membawakan materi tentang lateralisasi dan kesadaran. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dian Afifah Zuani, dan selain itu ada Dini Amalia Surisman, ada Farah Amalina, ada Khairin Arya Rahmanda, dan yang terakhir ada Belva Ardelia. Tanpa berlama-lama kami akan masuk ke materi awal yaitu lateralisasi fungsi. Untuk presenter kami saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Khairin Arya Rahmanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang lateralisasi fungsi. Pertama ada genes dan genetiknya. Sebagian besar manusia, sekitar 90%, merupakan kinan, menggunakan tangan kanan untuk melakukan sebagian aktivitas seperti menulis, makan, minum, menyuap, memotong, melempar, dan lain-lain. Peran genetik dalam hal ini terkenal cukup membingungkan sejak lama. Pasangan yang kidal bisa memiliki anak yang kidal juga, namun juga tidak. Begitupun sebaliknya. Salah satu hipotesis mengenai genetika kewenangan atau kecenderungan untuk menggunakan satu tangan baik kiri maupun kanan dimulai dengan pengamatan bahwa lebih dari 90% manusia sekarang memiliki rotasi rambut searah jarum jam. Selanjutnya ada belahan otak kanan dan kiri. Korteks cerebral belahan kiri terutama terhubung ke reseptor pada kulit dan otot-otot sisi kanan tubuh, kecuali otot-otot batang dan wajah yang diatur oleh kedua belahan otak. Belahan otak kanan terhubung ke reseptor sensorik dan otot di sisi kiri. Jika Anda tidak memiliki korpus kalosum, belahan kiri Anda hanya dapat bereaksi terhadap informasi yang datang dari sisi kanan tubuh Anda, dan belahan kanan Anda hanya dapat bereaksi terhadap informasi yang datang dari sisi kiri tubuh. Namun, karena adanya korpus kalosum, setiap belahan otak menerima informasi dari kedua sisi tubuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan visual dan auditori ke belahan otak. Sistem pendengaran terstruktur dengan cara yang berbeda. Setiap telinga mengirimkan informasi ke dua belahan otak, karena setiap bagian otak yang berperan dalam memblokir suara harus menerima masukan dari kedua telinga. Namun, jika kedua telinga menerima informasi yang berbeda, setiap belahan otak lebih memperhatikan telinga di sisi yang berlawanan. Selanjutnya, pemotongan korpus kolosum. Kerusakan pada korpus kolosum mencegah terjadinya pertukaran informasi antar kedua belahan kedua otak. Epilepsi merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode aktivitas neuron berlebihan yang tersinkronisasi dan berulang karena penurunan pelepasan neurotransmitter inhibitor GABA. Sebagian besar penderita epilepsi dapat merespon pengobatan sehingga dapat kembali menjalani kehidupan normal. Akan tetapi, jika penderita epilepsi masih mengalami kejang setelah menjalani pengobatan, disarankan untuk melakukan pembedahan. Pengalihan fokus bukanlah pilihan jika seseorang memiliki banyak fokus mental. Sekaligus, oleh karena itu, muncul ide untuk memotong korpus kolosum agar serangan epilepsi tidak berpindah ke belahan otak yang berbeda. Salah satu keuntungannya adalah keterbatasan serangan epilepsi seseorang, misalnya terjadi pada satu sisi tubuh. Aktivitas abnormal tidak dapat melintas korpus kolosum sehingga tertahan di satu belahan otak saja. Penurunan jumlah serangan yang terjadi adalah bonus yang mengejutkan rupanya. Aktivitas epilepsi memantul dari satu belahan ke belahan lainnya, sehingga memperpanjang serangan. Jika tangan penyerangan tidak dapat memantul di berbagai korpus kolosum, maka serangan itu mungkin berakhir dan tidak dapat dibentuk sama sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu belahan otak, potensi dan kerjasama. Tiap belahan otak individu split brain memproses informasi secara terpisah. Pada minggu-minggu awal setelah dilakukannya operasi atau pemotongan korpus kolosum, kedua belahan otak berlaku layaknya dua individu yang berbeda. Korpus kolosum tidak mengalami penyembuhan, tetapi otak belajar untuk memanfaatkan koneksi yang lebih kecil yang menghubungkan belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Pada sebuah eksperimen, seorang pasien split brain melihat dua kata ditampilkan pada layar. Satu kata masing-masing sisi. Pada mode penglihatan kiri atau belahan otak kanan tertulis hot, ska, honey, and rain. Sedangkan mode penglihatan kanan atau belahan otak kiri yaitu dog, moon, scraper, and bow.
Kemudian pasien tersebut diminta menggambarkan apa yang sudah dibacanya. Kedua belahan otak melihat kata-kata secara keseluruhan, tetapi kedua kata tersebut dapat membentuk kata yang memiliki makna yang berbeda. Tangan kanannya selalu menggambarkan apa yang dilihat pada medan penglihatan kanan atau belahan otak kiri. Akan tetapi, tangan kirinya terkadang menggambarkan kombinasi kedua kata secara harfiah. Misalnya, setelah melihat kata hot and dog, pasien tersebut menggambarkan seekor anjing yang kepanasan, bukannya sosis di dalam setumpuk roti panjang. A. Belahan otak kanan. Belahan otak kanan lebih baik daripada belahan otak kiri dalam hal mempersepsikan emosi yang terkadang bahasa tubuh seseorang dan nada suara mereka, misalnya seperti kegembiraan atau kesedihan. Jika belahan otak kiri mengalami kerusakan, maka belahan otak kanan bebas untuk membuat penilaian yang dapat diandalkan. Sebaliknya, jika penderita kerusakan pada belahan otak kanan berbicara dengan suara monoton, tidak dapat memahami humor dan sarkasme. Belahan otak kanan dominan untuk mengenalan emosi orang lain, baik emosi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Pada penderita split brain, belahan otak kanan memiliki hasil yang lebih baik daripada otak kiri dalam penentuan apakah dua foto memperlihatkan dua emosi yang sama atau berbeda. Selain itu, menurut studi yang telah dilakukan General Levy dan rekan-rekannya, terdapat individu brain intact apabila otak kanan dan otak kiri mempersepsikan informasi yang berbeda terhadap wajah seseorang, maka respon belahan otak kanan akan mendominasi. Belahan otak kanan juga dapat beradaptasi untuk hubungan spesial daripada belahan otak kiri. B. Spesialis belahan otak pada otak yang utuh. Perbedaan antara belahan otak juga dapat didemonstrasikan pada individu yang tidak mengalami kerusakan otak, walaupun perbedaannya kecil. Berikut adalah sesuatu yang dapat Anda coba sendiri. Dengan tangan kanan, buatlah gerakan mengetuk sebanyak mungkin dalam periode waktu singkat. Coba istirahatkan tangan kanan, lanjutkan mengetuk dengan tangan kiri. Ulangi gerakan mengetuk tersebut dengan kedua tangan sambil berbicara. Sebagian besar individu kidal dan banyak individu kidal ketika berbicara akan menurunkan lebih banyak jumlah gerakan mengetuk pada tangan kanan daripada tangan kiri. Ternyata lebih sulit melakukan dua hal sekaligus apabila kedua hal tersebut dipengaruhi oleh belahan otak yang sama. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan lateralisasi dan handedness. Nah, terdapat juga perbedaan anatomi antar belahan otak. Sebenarnya otak manusia itu telah terspesialisasi untuk memperhatikan suara bahasa. Nah, jika Anda menyimak sebuah suku kata yang berulang dan kemudian mendadak hurufnya itu vokalnya berubah, nah perubahan tersebut akan menarik perhatian kita dan akan membangkitkan respon listrik yang lebih besar. Selain itu ada planum temporal yang dimana planum temporal ini merupakan satu bagian dari korteks temporal yang perbedaan ukuran planum temporal ini antara belahan otak kiri dan kanan sedikit lebih besar pada individu yang kinan. Sedangkan peneliti ternama mengungkapkan bahwa ukuran planum temporal kiri lebih besar daripada yang kanan dan fakta tersebut sebenarnya ditemukan pada 12 dari 14 bayi di dunia. Nah, terdapat pula studi lanjutan yang menggunakan pindai MRI. Nah, di sini mengungkapkan bahwa anak-anak sehat berumur 5-12 tahun yang memiliki rasio tertinggi planum temporal kiri terhadap planum temporal kanan memiliki performa terbaik dalam uji bahasa. Nah, sementara anak-anak yang kedua belahan otaknya hampir sama, mereka memiliki performa lebih baik dalam uji-uji nonverbal. Nah, berikut juga saya akan memaparkan tentang pendewasaan corpus callosum. Nah, corpus callosum ini mengalami pendewasaan secara bertahap selama 5-10 tahun awal kehidupan manusia. Nah, pada tahap awal perkembangan, otak ini memiliki jumlah akson yang lebih banyak pada corpus callosum dibanding ketika corpus callosum itu telah mengalami pendewasaan. Hal tersebut terjadi karena dua neuron yang dihubungkan oleh corpus callosum harus memiliki fungsi yang saling berkaitan. Selama masa awal perkembangan embrio, gen itu tidak dapat menentukan secara tepat lokasi kedua neuron tersebut. Oleh karena itu, banyak juga hubungan yang dibentuk pada corpus callosum, tetapi yang bertahan adalah hanya akson-akson yang menghubungkan sel-sel yang sangat begitu mirip pada kedua belahan otak tersebut. Perkembangan tanpa corpus callosum.
Corpus callosum yang tidak terbentuk sama sekali atau terbentuk secara tidak sempurna merupakan kasus yang sangat jarang terjadi, mungkin disebabkan karena pengaruh genetik. Manusia yang dilahirkan tanpa corpus callosum berbeda dengan manusia yang mengalami pemotongan corpus callosum dalam dua hal. Yang pertama, adapun yang mencegah terbentuknya corpus callosum sudah pasti akan mempengaruhi perkembangan otak dengan cara lain. Yang kedua, ketiadaan corpus callosum atau keadaan yang mendekati tidak adanya corpus callosum memicu area otak lain mengembangkan abnormalitas. Manusia yang dilahirkan tanpa corpus callosum dapat melakukan sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh split brain. Mereka dapat memberi deskripsi verbal objek yang diraba dengan tangan dan objek yang dilihat pada medan penglihatan kiri atau kanan, dan juga dapat meraba satu objek dengan tangan kiri dan meraba objek lain dengan tangan kanan. Kemudian menyatakan apakah kedua objek tersebut sama atau berbeda. Selain corpus callosum, manusia juga memiliki commissura anterior yang menghubungkan bagian-bagian anterior cortex cerebrum. Commissura hippocampus yang menghubungkan hipokampus kiri dan kanan, dan commissura posterior yang berukuran lebih kecil. Berikut merupakan anatomi dari hipokampus dan anterior. Pada hipokampus terdapat hipokampus sendiri, talamus, hipotalamus, amigdala, dan kelenjar pituitari. Dan pada anterior, pada sebelah kiri terdapat hestigyrus dan planum temporale, dan pada bagian kanan terdapat hestis gyri dan planum temporale. Belahan otak, headedness, dan dominasi untuk bahasa. Lebih dari 95% belahan otak kiri seseorang memperlihatkan adanya dominasi yang kuat untuk kemampuan berbahasa. Individual kidal lebih bervariasi dominannya. Sebagian besar individual kidal dominasi bahasanya ada di bagian otak sebelah kiri, sebagian lagi berada di bagian otak sebelah kanan, atau campuran dari dominasi yang ada di belahan otak kiri dan kanan. Banyak individu kidal yang belahan otak kanannya memperlihatkan kendali parsial terhadap kemampuan bicara, juga memiliki kendali parsial terhadap persepsi parsial. Belahan otak kirinya memperlihatkan kontribusi terhadap persepsi parsial lebih dari normal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang materi lateralisasi fungsi. Setelah itu, kami akan masuk ke dalam materi kesadaran. Untuk materi kesadaran, yang pertama akan dibawakan oleh Belva Ardelia. Untuk Belva, saya persilahkan. Dari selanjutnya yaitu kesadaran. Kesadaran diri atau self-awareness atau disebut pengetahuan diri atau self-knowledge, di mana individu akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa individu memiliki kekurangan serta kelebihan, serta dalam kesehariannya individu sadar hal tersebut adalah dirinya. Zeman pada tahun 2001 membagi kesadaran ke dalam beberapa kategori, antara lain yang pertama, kondisi terjaga, yaitu saat kita mempersepsi dan berinteraksi. Yang kedua, pengalaman, yaitu kesiagaan setiap saat terhadap peristiwa-peristiwa yang berlangsung di sekeliling kita. Yang ketiga, kondisi mental, meliputi keyakinan, harapan, minat, dan hasrat. Yang keempat, kesadaran diri, meliputi yang kondisi diri, pengetahuan diri, perasaan kepemilikan, ide-ide, dan perasaan kita sendiri. Selanjutnya ada karakteristik kesadaran. Pertama ada attention. Attention atau perhatian di mana pemusatan sumber daya mental ke hal eksternal maupun internal. Individu memperhatikan suatu objek dari luar dirinya untuk mendapatkan kesadaran tanggung jawab. Selain isyarat-isyarat eksternal, individu dapat mengalihkan perhatian-perhatian ke dalam diri dan merenungkan pikiran-pikiran pribadi, memori-memori, cita-cita, sehingga kesadaran diri akan dapat terbentuk. Kedua ada wakeful. Wakeful atau kesiagaan merupakan suatu kondisi mental yang dialami seorang sepanjang hidupnya dalam setiap hari. 3 ada arsitektur. Arsitektur merupakan sebuah aspek psikologis di mana kesadaran bukanlah sebuah proses tunggal yang dilakukan oleh sebuah neuron tunggal, melainkan dipertahankan melalui sejumlah proses-proses neurologis yang diasosiasikan dengan interpretasi terhadap fenomena sensorik, somatik,
kognitif, dan emosional yang ada secara fisik maupun secara imajinatif. Keempat, ada recall of knowledge. Recall of knowledge adalah sebuah proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dengan dunia sekelilingnya. Kesadaran memampukan manusia mendapatkan akses ke pengetahuan melalui proses recall dan rekognisi terhadap informasi mengenai diri pribadi dan mengenai dunia ini. Kesadaran diri ini memiliki 3 komponen, yaitu pertama ada self-knowledge, yaitu pengetahuan diri. Kedua ada world knowledge, yaitu pengetahuan tentang dunia. Ketiga ada activation of knowledge, yaitu aktivitas pengetahuan luar. Terakhir ada emotif. Emotif merupakan suatu kondisi sadar sebagai bentuk perasaan atau emosi. Emosi ditimbulkan oleh kondisi internal saat individu merespon peristiwa-peristiwa eksternal. Saat individu berusaha mendeskripsikan emosi-emosi subjektif tersebut kepada orang lain, perasaan-perasaan tersebut persis sebagaimana yang individu rasakan. Kerangka kesadaran. Kerangka kesadaran ada 3, yaitu yang pertama novelty atau kebaruan. Perlindungan untuk tidak hanya fokus pada pikiran dan peristiwa sentral, tetapi juga untuk menemukan item-item baru seperti novel, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, emergensi atau kemunculan. Proses-proses yang berhubungan dengan kesadaran berpusat pada informasi internal dan refleksi diri. Yang ketiga, selectivity atau selektivitas, dan subjectivity atau subjektivitas. Manusia secara konstan memiliki sedikit pikiran pada setiap waktu. Namun, pikiran-pikiran tersebut dapat berubah dengan cepat akibat gangguan pikiran-pikiran baru atau cara-cara eksternal. Oke, kali ini saya akan memaparkan tentang fungsi kesadaran itu sendiri. Menurut Bars dan McGovern, terdapat 8 fungsi kesadaran. Yang pertama itu ada konteks setting, yang dimana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang ke dalam memori dan berperan untuk menjernihkan pemahaman tentang stimulus yang bersangkutan. Yang kedua ada adaptation and learning, dimana di sini mengendalikan kesadaran yang diperlukan untuk menangani informasi baru dengan baik. Yang ketiga ada prioritizing dan access. Fungsi ini di mana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat ketidaksadaran. Yang keempat ada recruitment dan control. Nah, di sini kesadaran memasuki sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan yang sadar. Yang kelima ada decision making and exclusive. Nah, yang dimana di sini membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Yang keenam ada error detection and editing. Nah, di sini berfokus pada kesadaran yang memasuki sistem norma kita yang berada di tatanan ketidaksadaran, sehingga diri kita yang sadar ini dapat mengetahui saat kita membuat kekeliruan. Yang ketujuh ada self monitoring, di mana di sini kita dapat mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan tidak sadar dari dalam diri kita. Bentuknya refleksi diri, percakapan internal, dan imagery. Dan yang terakhir ada organization and flexibility. Nah, di sini memungkinkan kita untuk mengandalkan fungsi-fungsi otomatis dalam situasi yang terprediksi. Nah, kita juga dapat memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi yang tidak terduga. Tingkat-tingkat kesadaran. Yang pertama, tidur. Pertama, terjaga aktivitas cepat dengan amplitude lambat sehingga gelombang delta lambat dengan voltase tinggi. Ialah pola EEG saat tidur lelap lalu masuk ke tidur REM yang ditandai dengan adanya mimpi dan gerakan mata cepat. Kemudian bermimpi, terjadi di fase REM. Freud meyakini bahwa mimpi ialah cara ketidaksadaran membocorkan informasi sehingga dapat mempelajari maknanya. Kemudian penggunaan obat. Obat mempengaruhi aspek psikologis dan fisiologis dalam pengalaman sadar. Contohnya, ekstasi mempengaruhi efek fisiologis seperti gerak gigi gemerluk, pandangan kabur, dan lain-lain. Kemudian ada meditasi. Meditasi adalah kondisi rileks yang mengosongkan pikiran. Tekniknya bisa dengan nyanyian, mantra dengan kata-kata, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang model-model kesadaran, teori medan kerja global dari Beers. Kesadaran sebagai metafora sebuah panggung pertunjukan tempat terjadinya sistem penyiaran global atau global broadcasting system yang menyebarkan informasi di seluruh otak. Sebuah area yang terang benderang di atas panggung yang hanya digerakkan oleh lampu sorot, atensi yang selektif.
Di sekeliling area terang area tepian atau fringe yang merupakan peristiwa-peristiwa penting namun hanya disadari samar-samar. Teori ini juga berfokus pada keterbatasan kapasitas penyimpanan pengalaman sadar dalam short-term memory. Selanjutnya ada memori implisit. Implicit memory atau memori implisit mengacu pada memori yang diukur dari suatu perubahan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman. Selanjutnya ada studi-studi priming. Penggunaan prime atau pemicu yang mengaktifkan asosiasi mental di bawah kesadaran menjadi topik utama dalam ilmu psikologi tahun 1980 dan 1990-an. Banyak jurnal yang mengenai topik tersebut. Selanjutnya ada metakognisi. Metakognisi merupakan aspek lain dari pemrosesan otomatis. Terkadang seseorang ada dalam situasi di mana mereka harus mengevaluasi memori mereka. Secara umum, metakognisi merupakan bagian dari self-knowledge monitoring. Terima kasih. Oke, tidak terasa kita telah sampai di bagian akhir dari presentasi. Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya performance kami kali ini mohon dimaafkan. Kami pun menerima saran dari Ibu dosen dan teman-teman sekalian jika sewaktu tadi kami ada salah kata atau salah materi. Saya mewakili anggota kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mengakhiri presentasi kami ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.